kepada muallif daripada kitab ini Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani dan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bandani. Mudah-mudahan dengan pembacaan ini semua yang bisa kita baca, kita dengar bisa diamalkan. Amin Allahumma Amin. amin. Lidha mardatilah bi syafa'ati Rasulillah wa bi barakatihi Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wa Syekh Nawawi bin Umar Al-Bandani ala hadhihi niyatus salihah lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ni wa bi'ulumi fi dharain. Amin Allahumma amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin, ada 3 kelompok, yudhilluhumullahu, yang mana Allah lindungi mereka ini, 3 kelompok ini, tahta dhilla arsyihi, di bawah lindungan arsy-Nya Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali hanya lindungannya Allah. Jadi nanti ada 3 kelompok, 3 golongan yang Allah jamin dilindungi oleh Allah di bawah naungan arsy-Nya Allah. Di bawah naungannya arsy-Nya Allah ini lebih besar daripada langit dan bumi. Jadi kalau mau dibuat bandingan, langit bumi ini diibaratkan itu koin dilemparkan ke lautan. Arsy Allah seperti itu. Pada hari di mana yaumala yanfa'u malun wala banun, tidak ada manfaat harta, tidak ada manfaatnya nasab, tidak ada manfaatnya, keturunan tidak ada di situ. Hari di mana nanti matahari itu hanya 1 jengkal di atas kepala. Hari di mana matahari hanya 1 jengkal. Bayangkan, matahari jengkal, 1 jengkal di atas kepala kita kayak gini. Ini berapa triliun jauhnya matahari dengan kita, panasnya sudah luar biasa gitu. Panasnya luar biasa. Gimana kalau sampai seperti ini, matahari hanya 1 jengkal di atas kepala? Kayak apa mendidihnya, hancurnya luar biasa. Ini nanti ketika orang berdiri di hadapan Allah pada hari yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyaraw a'malahum. Surah Al-Zalzalah itu kan hafal ya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Hari di mana ketika bumi ini digoncang oleh Allah dengan goncangan yang luar biasa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, di mana bumi pada waktu itu mengeluarkan isi-isi yang ada di dalam perut bumi. Apapun itu. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyaraw a'malahum, pada hari di mana Allah bangkitkan manusia itu sesuai dengan amalnya masing-masing. Ada yang Allah bangkitkan dari alam kubur, dari perut bumi ini. Ada yang wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama. Ada yang Allah bangkitkan dari alam kubur ini nanti dalam kondisi wajahnya tidak punya daging sama sekali. Ada yang Allah bangkitkan dari alam kubur ini, kepalanya oleh Allah diganti dengan kepala anjing atau kepala babi. Ada yang Allah bangkitkan dari alam kubur ini nanti, perutnya besar bagaikan drum, tapi kakinya kecil bagaikan jarum. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyaraw a'malahum, pada hari di mana Allah bangkitkan manusia sesuai dengan amalnya masing-masing. Yaitu gambaran amalnya kita di dunia itu nanti oleh Allah dibangkitkan kayak begitu. Orang yang dibangkitkan oleh Allah wajahnya terang bagaikan bulan purnama, apakah itu Nabi dan Rasul? Mereka bahkan bukan dari golongan Nabi dan Rasul. Siapa mereka ini? Ini adalah golongan orang-orang
yang ketika hidupnya di dunia ini termasuk orang-orang yang mencintai orang-orang yang saleh, hadir di dalam majelis-majelis ini. Ini gambarannya kayak begini. Tapi kalau orang-orang yang membenci ustaz, membenci kiai, membenci masyayikh, nanti oleh Allah dikeluarkan dari perut bumi ini dalam kondisi tidak seperti itu. Ada yang dikeluarkan dalam kondisi wajahnya tidak berdaging. Ini tipikal orang-orang yang ketika di dunianya suka minta-minta. Padahal dia mampu tapi minta-minta. Apapun alasannya. Kalau suka minta-minta, nanti dikeluarkan dari perut bumi ini dalam kondisi tidak punya daging, alias tidak punya madu. Na'udzubillah min. Ada yang Allah keluarkan dari perut bumi ini dalam kondisi perutnya besar bagaikan drum, sedangkan kakinya itu kecil bagaikan jarum. Ini adalah gambaran orang-orang yang suka makan dengan hartanya anak-anak yatim. Hartanya anak yatim, makan hartanya orang dengan cara zalim, nanti oleh Allah dikumpulkan, dibangkitkan dari kubur seperti itu. Na'udzubillah min. Bayangkan, pada hari itu manusia bangkit, tidak ada yang berani untuk mendongakkan kepalanya, tidak ada berani. Menatap wajah begini tidak berani. Karena pada hari itu Allah ghadab, Allah memurka. Sampai-sampai Siti Aisyah itu bertanya sama Rasulullah, karena orang bangkit dari kubur kan dalam kondisi tidak punya pakaian. Laki-laki perempuan kah dia? Mau raja, mau hamba saya, mau konglomerat, melarat, keluarkan oleh Allah dalam kondisi begitu. Dalam kondisi semuanya telanjang, tidak pakai pakaian. Sayyidatuna Aisyah tanya sama Rasulullah, kalau nanti bangkit dari kubur itu kondisinya manusia itu tidak pakaian, terus laki-laki perempuan berjejer, tidak dikumpulkan laki-laki sendiri, perempuan tidak, itu campur. Apa tidak malu itu nanti? Apa jawaban Rasulullah? Pada hari itu jangankan orang itu mau melirik sebelahnya, lirik kanan kiri, tidak ada kesempatan. Semuanya pada takut terhadap dirinya sendiri, kira-kira pada hari ini nih selamat apa enggak. Makanya semua begini, ketika Allah sudah mengghadabkan diri. Makanya begitu takutnya, ada yang berkeringat sampai keringatnya itu semata kaki. Ada yang keringatnya itu sampai lutut. Ada yang keringatnya itu pusat, bahkan ada yang keringatnya itu sampai. Begitu takutnya, karena pada waktu itu Allah sedang menunjukkan kemurkaannya. Nah, pada hari di mana nanti matahari hanya sejengkal, ternyata masih ada 3 kelompok, 3 golongan yang Allah lindungi di bawah naungan arsy. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali hanya lindungannya Allah. Apa itu? Yang pertama, golongan yang pertama, al-mutawaddi'u fil makarih. Al-mutawaddi'u fil makarih. Siapa al-mutawaddi'u? Orang-orang yang ahli wudu fil makarihi, dalam kondisi yang tidak disenangi. Siang misalnya, dalam kondisi siang atau apa, panas, atau dalam kondisi malam. Nah inilah ayam ya. Geser dan nanti dianggap lagi saya masak. Karena sudah saya katakan itu suruh tangkap, orangnya mengatakan tidak ada ayam, tidak mungkin. Lanjut ya. Golongan pertama al-mu'tadiyu fil makarihi, orang-orang yang berwudu walaupun dalam kondisi yang sangat dingin sekali. Malam-malam qiyamul lail, orang kan pasti wudu. Nah, ini golongan yang pertama. Yang kedua, golongan yang kedua, jam berapa ini anu? Maghribnya jam berapa? Masih berapa ini? 6. Masih 6 menit lagi. Coba ya. Menyelesaikan. Golongan yang kedua, wal mashi ilal masajidi fi dhulami, yaitu orang-orang yang berjalan ke masjid dalam kondisi gelap gulita, alias orang-orang yang ahli solat berjamaah. Jadi orang yang ahli solat berjamaah ini termasuk golongan yang nanti oleh Allah akan bisa mendapatkan naungan arsy-Nya Allah, walaupun dalam kondisi matahari sejengkal di atas kepalanya gitu. Ya Allah.
Lebih-lebih sholat subuh. Dalam satu hadis dikatakan kalau kamu ingin tahu ciri-ciri munafik itu apa? Hadis mengatakan ayatul munafik salah. Ciri-ciri orang munafik itu 3. Yang pertama, idza haddasa kadzaba. Kalau dia ngomong selalu berdusta. Kalau orang ini ahli dusta, ahli bohong, ahli pembula, berarti itu ada sifat munafik pada diri orang tersebut. Yang kedua, wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Diberi amanah, berkhianat, berarti masuk jiwa kemunafikan. Yang ketiga, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji, dia selalu ingkar. Berarti ini 3 ciri-ciri munafik. Nah, sekarang kalau ingin tahu mendeteksi kira-kira di 3 ciri-ciri itu ada apa tidak pada diri kita sekarang ini terjangkit sifat munafik apa enggak? Gampang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kamu ingin tahu dalam diri kamu itu sifat munafik apa tidak, gampang. Cara ngetesnya gampang. Di samping ciri yang tadi itu, cara ngetesnya gampang. Apa kata Rasulullah? Asqalus salati 'alal munafiq salatul isya wa salatul fajr. Seberat-beratnya orang munafik itu untuk sholat, tinggal kamu lihat apakah dia itu mampu sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Kalau dia berat melaksanakan sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, berarti sudah terjangkit di dalam dirinya sifat munafik. Jadi kata Rasulullah itu gampang. Kalau ingin mendeteksi kamu itu ada penyakit nifaknya, penyakit munafiknya itu di mana? Asqalus sholati 'alal munafiq sholatul isya wa sholatul fajr. Seberat-beratnya bagi orang yang munafik untuk sholat, yaitu mengerjakan sholat isya berjamaah dengan sholat subuh. Kenapa bukan sholat duhur, asar, maghrib? Kalau maghrib paling banyak, sebentar lagi sholat maghrib. Gitu. Tapi kalau sholat isya, sholat subuh itu paling berat bagi orang-orang munafik. Jadi kalau sampai kita malas untuk mengerjakan sholat isya berjamaah dengan sholat subuh berjamaah, wajib istighfar. Wajib istighfar, mohon ampun sama Allah. Dikhawatirkan, takut-takut dalam diri kita sudah terjangkit sifat munafik. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang kedua. Yang ketiga, golongan yang ketiga kata Rasulullah SAW, golongan yang nanti bakal mendapatkan lindungan di bawah naungan arsy-Nya Allah adalah wa mud'imul ja'i'. Orang-orang yang ahli memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Orang-orang kelaparan diberi makan. Nyantunin orang-orang fakir miskin. Berarti ini tipikal jiwa-jiwa orang yang termasuk kategori dari golongan ini. Masuklah. Sudah ya? Belum. Ini Adzan sama. Ustaz Kusnadi jangan begitu. Orang jemaah di sini ini sudah hampir tidak bisa membedakan adzan maghrib dan adzan zuhur dengan adzan asar. Sudah tidak konsen lagi baca kitab. Jangankan jemaahnya, kiainya pun tidak konsen lagi. Dengan alasan macam-macam dianggap bahwa mempercepat ini penting ini. Gitu. Baik, 3 golongan ini mudah-mudahan nanti kita semuanya mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Yuk, sambil masuk waktu ini jam 17.45, tinggal 2 menit lagi kita isi dengan istighfar yang banyak sambil masuk waktu salat maghrib. Ya, sama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim.